Di video kali ini saya akan membahas game-game yang genrenya itu sangat populer di awal-awal kemunculan Android. Yang mana pada waktu itu game-game Android belum sekompleks zaman sekarang ya. Gameplaynya masih sangat sederhana, grafisnya juga sangat sederhana. Yang pasti sih cocok banget buat yang pengen game ringan-ringan aja. Game yang saya bahas kali ini adalah game dengan genre runner. Ada 10 game di sini yang saya bahas dan pastinya kalian beberapa sudah familiar. Ada game Temple Run, Sonic, Subway Surfer, Tomb Raider, Minion, Mario, Jackpack Joyride, Alto, Into the Dead, dan Jumanji. Kita mulai dari game pertama terlebih dahulu, yaitu ada game Temple Run 2. Jadi ini versi kedua dari Temple Run yang dulu saya mainkan di awal-awal punya HP Android. Pada waktu itu sih saya pakai Samsung Galaxy Mini. Dan ketika memainkan game ini pastinya sangat takjub dengan grafisnya, terutama karena loncatan yang cukup besar dari HP Java saya pada waktu itu, Samsung Genoa kalau nggak salah, pindah ke Samsung Galaxy Mini. Karena game Android dengan game Java ternyata ada lompatan yang sangat jauh. Lanjut ke salah satu karakter favorit saya, yaitu adalah Sonic. Karena saya pada waktu kecil itu memainkan Sega Mega Drive, makanya dengan game ini jadi serasa nostalgia lagi. Walaupun dengan tipe yang berbeda pastinya. Kalau Sonic biasanya adalah vertikal dari kiri ke kanan. Kalau Sonic yang ini karena tipenya runner itu jadi vertikal dari bawah ke atas. Tapi kalau menurut saya sih nggak ada masalah dan tetap asik-asik aja ternyata. Cocoklah buat mengisi waktu luang yang sangat sedikit. Lalu lanjut ke Subway Surfer. Bisa dibilang ini adalah rajanya game runner saat ini. Karena bahkan sampai sekarang pun game ini masih dipakai buat tes main game. Salah satunya di Jagat Review pasti pakai game ini buat ngetes HP-nya. Dan menurut saya salah satu yang menarik dari game ini adalah grafisnya yang sangat fun. Dengan warna-warna yang cerah dan vibrant serta penggambaran atau desain art yang kartunis jadi kelihatan lebih seger. Dan premis ceritanya menurut saya lebih relate ya dengan zaman sekarang. Lanjut ke game selanjutnya, Relic Run. Sebenarnya ini sih kurang lebih sama lah ya kayak Temple Run. Tapi di sini yang jadi daya tarik utama adalah karakternya itu pakai Lara Croft dari Tomb Raider. Ya walaupun sebenarnya nggak mirip-mirip amat sih, tapi dari kostumnya kita bisa lihat lah kalau ini adalah kostumnya Lara Croft dari Tomb Raider. Selebihnya gamenya mirip-mirip aja dengan Temple Run. Lalu lanjut lagi ke karakter Minion. Karakter yang imut lucu suka makan pisang ini memang jadi karakter yang cukup menarik buat anak-anak. Makanya dibuatkan game runnernya. Walaupun secara gameplay itu kalau menurut saya sih cukup membosankan ya daripada game runner yang lain, dan setting lokasinya pun juga tidak terlalu menarik. Tapi buat yang suka karakter minion, game ini bisa dimainkan dan sebenarnya cocok-cocok aja buat pengisi waktu luang semisal baru ngantri. Walaupun saya sendiri sih kurang cocok ya dengan game ini. Lalu lanjut ke karakter paling ikonik di Nintendo, yaitu adalah Mario. Di sini nama gamenya Mario Run. Untuk tipe gamenya masih sama ya, side scrolling dari kiri ke kanan. Walaupun untuk tampilan layarnya di sini portrait ya, bukan landscape. Untuk gameplay masih sama dengan game Mario yang lainnya, tapi bedanya di sini ada beberapa fungsi yang otomatis. Jadi permainan lebih sederhana. Lalu selanjutnya adalah Jetpack Joyride. Game ini pada waktu itu juga cukup populer ya, dimana di sini kita menggunakan orang yang memakai jetpack.
Dan di sini tipe permainannya kita bergerak dari kiri ke kanan ya. Sama seperti game Mario Bros sebelumnya. Tapi di sini kita akan dapat senjata yang kita bisa gunakan dan permainannya malah agak mirip Flappy Bird ya, terutama di bagian ini. Buat yang cari game runner tapi suka ketenangan dan grafisnya itu bikin adem, bisa coba game ini. Game Alto ini grafisnya sangat sederhana ya, tapi entah kenapa kok ketika ngeliat itu kerasa adem. Belum lagi ambience suaranya itu juga ketenangan ketika bermain. Gameplaynya pun juga sangat sederhana, jadi cocoklah buat main game nyantai sambil ngisi waktu luang. Game ini seharusnya cukup populer ya karena menggunakan nama Jumanji, salah satu game fiksi yang cukup populer di zamannya. Dan sepertinya ini memakai Jumanji yang terbaru yang sudah di remake, yang aktornya itu Dwayne Johnson alias The Rock. Secara gameplay masih sama lah ya dengan Temple Run. Karena latar belakang alias setting game ini juga sama dengan Temple Run atau game Tomb Raider yang sebelumnya. Lalu yang terakhir ada Into the Dead. Ini yang agak berbeda ya karena di sini game runner tapi kita dalam keadaan post apokalips zombie. Di sini kita juga dipersenjatai dengan senjata-senjata yang bisa kita dapatkan nanti ketika seiring berjalannya waktu. Tapi uniknya kita disarankan untuk tidak terlalu banyak menggunakan senjata karena memang pelurunya sangat terbatas. Yang bisa kita dapatkan di kotak berwarna hijau yang ada di sepanjang perjalanan. Tujuan kita sih berlari dari satu titik ke titik akhir permainan dengan stage-stage yang terbuka seiring berjalannya waktu. Dengan setting yang agak gelap pastinya sangat berbeda ya dengan game-game sebelumnya yang kelihatan ceria. Mungkin itu aja rekomendasi game runner dari saya. Semoga bisa membantu kalau misalkan lagi ada waktu luang yang cukup sedikit tapi bingung mau ngapain. Dan game-game runner ini bisa mengisi waktu tersebut sehingga nggak bosen. Terima kasih sudah melihat video saya dari awal sampai akhir. Subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi. Dan pastinya tunggu video-video saya selanjutnya. Saya Andi dari Teh Rean pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.